Cerita romantis, Diari Sobat 7, Krom, cari info kenapa Sarah kembali ke Pati. Pesan singkat dikirim Asmi kepada Ikrom. Hatinya gusar tak karuan mendengar Sarah berada di Pati. Jelas nama Sarah membuat memori Asmi kalang kabut. Terlebih sudah ada Zahra di sisinya. Dia tidak ingin hal-hal buruk menimpa istrinya. Terlebih Sarah adalah sosok nekat yang ambisius akan semua keinginannya. Ingin rasanya Asmi memangkas jalanan, segera menemui Zahra dan menjelaskan semuanya. Dia tidak ingin istrinya salah paham, atau mendengar ceritanya dengan Sarah dari mulut orang lain. Drur-drur, HP Asmi bergetar singkat. Tangan kiri Asmi meraih ponsel sedangkan tangan kanannya masih fokus menyetir. Pesan dari Ikrom menasbihkan kecurigaannya. Sudah kuduga. Oke, Krom, pantau terus pergerakannya. Jangan lupa pesananku tadi segera bereskan. Asmi menekan tombol pengunci layar. Kembali fokus menuju jalanan. Rasa perih di wajahnya akibat pukulan Mahen sudah tak dirasa. Yang ia inginkan adalah segera pulang. Di selasar rumah sakit Ikrom yang menunggu uminya cuci darah. Ikrom nampak gusar dengan berita yang baru terkirim di HP-nya. Masa seperti ini mengingatkannya pada masa lalu Asmi yang kelam. Matanya tak kunjung beralih dari layar. Memantau setiap pergerakan berita di gawainya. Ia pun beralih dari kursi menuju ruangan cuci darah dengan masih memperhatikan gawainya. Hingga ia tak menyadari tepat di depannya berdiri seorang gadis dengan tangan penuh kresek obat. Bruh, aduh. Maaf mbak, saya nggak sengaja. Ning Aulia, Gus Ikrom, keduanya berusaha bangkit dari jatuhnya. Maaf Ning. Saya ceroboh. Iya Gus, saya juga, jalan ndak lihat. Drur-drur, ponsel Aulia bergetar. Buru-buru Aulia mengangkatnya. Assalamualaikum. Iya Umi. Apa, Bruh? Aulia terjatuh tepat di hadapan Ikrom. Ikrom refleks menangkap kepalanya. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Maaf Ning bangun. Tolong Sus. Ikrom meminta pertolongan pada suster di sekitarnya. Petugas keamanan dan suster buru-buru menolong Aulia dan menggendongnya ke atas berangkar. Seketika Ikrom nampak pucat pasi. Baru kali ini ia merasakan khawatir sehebat ini setelah khawatir pada ibunya. Berulang kali ia memastikan, melihat bahwa Aulia masih bernapas. Suster sibuk memberikan pertolongan pertama. Drur, HP Aulia kembali bergetar. Ikrom diambang dilema antara mengangkatnya atau tidak. Setelah menimang-nimang, ia memutuskan mengangkatnya. Barangkali itu keluarganya. Sehingga Aulia bisa aman di tangan keluarganya. Nama Umik tertera di sana. Dengan hati-hati Ikrom menekan tombol di sana. Belum sempat Ikrom membuka mulut, suara tangis di ujung telepon pecah. Aulia, Abah komanduk, Piye iki nduk, kamu harus segera nikah ya nduk. Pokoknya kalau abis ini ada yang ngelamar harus kamu terima. Sebelum abahmu kenapa-kenapa. Keringat Ikrom keluar sebiji jagung mendengar ucapan Ibu Aulia. Tut. Suara panggilan terputus sepihak bahkan saat Ikrom belum sempat membuka mulut. Ikrom menelan salivanya kasar saat layar HP kembali menghitam. Menandakan panggilan sudah diakhiri.
Ia mencerna kembali pembicaraan Umi Aulia di telepon. Sebuah pembicaraan yang harusnya tidak ia dengar. Tapi di situasi begini mungkin ia bisa menghindar. Suara Aulia tersadar. Aku di mana? Kepalanya masih berputar. Masih di rumah sakit, Ning. Tadi jenengan pingsan. Ikrom membuka mulut. Aulia segera bangkit. Ini Ning HP-nya. Maaf Ning, tadi saya. Angkat telepon Umi jenengan. Maaf soalnya tadi Ning Aulia pingsan. Sampeyan ngomong kalau saya pingsan. Aulia memotong. Tidak, Ning. Saya nggak bilang apa-apa. Oh iya. Aulia tampak sangat lega. Makasih Gus. Maaf Ning. Saya lancang angkat telepon. Nggak apa-apa, yang penting sampeyan ndak bilang kalau saya pingsan. Aulia menjawab cepat. Buru-buru Aulia bangkit dari berangkar. Mengucapkan terima kasih, dan segera mohon diri. Ikrom berusaha menguasai diri sampai suara perawat memanggil dirinya. Menandakan sesi cuci darah ibunya sudah selesai. Ikrom masih berusaha mencerna kejadian barusan dengan susah payah. Mengelap keringatnya yang membasahi separuh bajunya. Ya Allah, ampuni aku. Maaf, Ning. Aku tak sengaja mengangkat teleponmu. Di ruang tamu Kiai Basori nampak wajah tegang dari dua wanita cantik. Seorang wanita dengan setelan blazer celana kulot hijau pastel dan kaos putih dengan jilbab yang dililitkan ke leher, nampak tegang dengan tatapan penuh intervensinya. Sedangkan di sudut yang lain, Zahra nampak dengan jilbab siap pakai dan gamis seadanya. Dengan wajah dingin tapi jelas hatinya remuk dan penuh api cemburu. Kami sudah sempat ta'aruf saat itu. Kami sempat bertunangan. Sarah mengulas senyum. Ia melepaskan salah satu cincinnya. Ini cincin pertunangan kami. Kamu bisa lihat sendiri ada ukiran nama kami berdua di sana. Zahra melirik cincin itu. Sekilas terlihat ukiran AS di sana. Ada pisau yang seolah menancap di hati Zahra. Susah payah ia menahan tangis. Sarah memakai kembali cincin itu. Memutarnya perlahan di jarinya. Seolah menegaskan cincin itu benar adanya. Well, mungkin saat itu kami tidak berjodoh. Ya, mungkin saat ini waktunya kami berjodoh. Zahra menarik napas kasar. Jadi, saya harap kamu tidak keberatan jika saya menikah dengan Azmi. Karena saya yakin Azmi akan bahagia dengan saya. Zahra menatap tajam Sarah dengan tatapan yang sulit diartikan. Bisa-bisanya wanita ini datang dan mengobrak-abrik hatinya. Begini Mbak Sarah, saya dan Mas Azmi sudah membuat perjanjian pranikah. Bahwa saya tidak mau dipoligami, dan Mas Azmi setuju. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk Mbak Sarah berharap dinikahi Mas Azmi. Sarah terdiam, mengenai cincin tunangan. Ya, semua orang punya masa lalu, dan semua orang menjalani masa depan. Tidak mungkin seseorang hidup dalam kungkungan masa lalu. Kecuali hanya orang bodoh yang tidak mau menerima kenyataan. Cincin itu adalah masa lalu. Mbak Sarah boleh menyimpannya sesuka hati. Saya tidak keberatan. Karena bagi saya yang penting adalah saat ini dan masa depan. Saya yakin dan percaya suami saya hanya mencintai saya seorang. Jadi Mbak Sarah tidak perlu repot-repot lagi meminta izin. Karena itu adalah hal yang tidak mungkin. Kurang ajar, jadi kamu mengatai saya bodoh. Saya ini wanita terpelajar, tidak seperti kamu. Mata Sarah berapi-api penuh kemarahan. Siapa yang berani mengatai istriku kurang ajar? Siapa yang berani bilang istriku tidak terpelajar? Suara berat muncul dari balik pintu. Mas Azmi,
Mas Asmi kenapa? Mas, Sarah sontak berdiri menghampiri Asmi. Tangannya hampir menyentuh wajah Asmi yang lebam. Stop Sarah, kita bukan mahram. Jadi begini kelakuan seseorang yang terpelajar. Berani menyentuh suami orang. Asmi menatap nyalang. Ia berjalan mendekati Zahra. Zahra seketika berdiri menatap wajah Asmi yang penuh lebam. Mas Asmi kenapa? Mata Zahra berkaca-kaca menyentuh wajah suaminya. Gak apa-apa sayang. I'm fine. Dengan santainya Asmi mengecup bibir istrinya di hadapan Sarah. Jangan khawatir. Suara Asmi kemudian. Mas Asmi, keterlaluan kamu Mas. Sarah meluapkan amarah. Jelas ia cemburu melihat Asmi bermesraan di depannya. Apa yang salah? Ini istriku dan satu-satunya. Aku tidak berniat poligami Sarah. Terlebih denganmu. Mas Asmi, kamu nggak bisa gini, Mas. Ingat, kita pernah bertunangan. Oh ya, apakah kamu pernah ingat kita bertunangan? Sepertinya kamu lupa, bahkan kamu menikah dengan lelaki lain saat itu. Oh, jadi Mas Asmi cemburu. Hah, tidak mungkin aku cemburu dengan masa lalu yang jelas ingin kukubur Sarah. Ah, sudahlah. Kamu membuang waktuku berbulan madu. Ayo sayang, kita berangkat sekarang. Tak usah meladeni wanita ular macam dia. Sontak Asmi menggendong Zahra yang kebingungan dan memasukkannya ke dalam mobil. Mas Asmi, Mas, tunggu. Kamu nggak bisa giniin aku Mas. Tangis Sarah pecah melihat mobil Asmi berlalu meninggalkannya. Kurang ajar. Tunggu pembalasanku Mas. Kamu pasti akan bertekuk lutut meminta menjadi suamiku. Suara deru mobil menghalau panasnya pati siang hari ini. Rupanya kali ini Mentari sependapat dengan hati Zahra. Panas Asmi yang sedari tadi duduk diam menyetir sampai merasa tidak enak dengan Zahra. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulutnya. Wajahnya dingin, menatap spion luar mobilnya. Sayang, Asmi mencoba memulai pembicaraan. Tak ada sahutan rupanya. Sayang, tak ada sahutan sedikit pun. Hanya ada mata yang berkaca-kaca dari Zahra. Sayang, maaf, suara Asmi memelas. Sayang makan, mau? Zahra tetap bergeming. Sayang, bilang dong, jangan diam aja. Mas gak ngerti. Jangan diem gini, gak enak rasanya. Sama dong kayak aku. Gak ngerti karena Mas gak cerita apa-apa sama aku. Suara Zahra ketus. Gelek, Asmi menelan salivanya kasar. Setidaknya sudah ada suara yang muncul dari bibir istrinya. Sayang, maaf, Mas hanya menunggu waktu yang tepat. Asmi mengecilkan volume suaranya. Waktu yang tepat, kapan? Oh sampai mantan Mas itu muncul. Zahra kembali menyindir. Aku nggak maksud gitu sayang. Maaf, Asmi terbata-bata. Hening melingkupi keduanya. Sayang, Mas sama dia nggak ada apa-apa lagi. Aku nggak bilang Mas ada apa-apa sama dia. Glek, salah lagi. Sayang, maaf, nggak usah minta maaf kalau nggak ngerti salahnya apa. Glek, mati aku. 2 jam perjalanan membawa mereka ke hotel di pinggir kota Jepara. Hotel itu berbatasan langsung dengan pantai. Malam ini Asmi berencana menginap di sini. Sebelum esok pagi membawa Zahra ke tujuan yang sesungguhnya. Kita turun ya. Suara Asmi hati-hati, takut ucapannya salah lagi. Zahra tidak menjawab. Asmi turun dari mobil membukakan pintu. Kali ini Zahra menolak gandengan tangannya.
Sial, baru tahu aku wanita kalau marah semenakutkan ini. Asmi mendampingi istrinya, memaksa menggandeng jemarinya dengan erat. Boleh marah sama Mas, tapi tolong jangan jauh-jauh dari aku. Jangan tolak tanganku, bisik Asmi. Zahra pun terpaksa menurut. Setelah memesan kamar di lobi, Asmi kembali menghampiri Zahra yang menunggunya di kursi. Asmi menggandeng tangan wanitanya mesra. Tentu Zahra refleks menolaknya. Jangan marah di sini sayang. Malu. Marahi Mas di kamar aja ya, suara Asmi mulai menggoda. Mereka berdua tengah di dalam lift yang kebetulan hanya ada mereka saja. Zahra yang naik pitam refleks memukul wajah Asmi sekenanya. "Au, sakit sayang." Zahra tak mau melihat. Setibanya di kamar, Asmi refleks menggendong Zahra. Zahra dipaksa duduk di pangkuan Asmi. "Apaan sih Mas? Aku marah sama Mas." Zahra memukuli dada Asmi sembarang. Bahkan tak sengaja menyentuh ujung bibirnya yang kemudian mengalir darah segar. Ya, luka yang tadi mengering kembali mengeluarkan darah segar. Maaf Mas." Pelupuk mata Zahra langsung meneteskan air mata. Melihat darah menetes di sudut bibir merah gelap itu. Gegas Zahra mengusap bibir lelakinya dengan jemarinya. Tangannya bergetar hebat memandangi wajah suaminya yang penuh luka lebam. Ia lupa akan sakit Asmi karena sibuk membenahi hatinya yang porak-poranda akibat kedatangan Sarah. Darahnya kok nggak berhenti-berhenti. Zahra mulai menangis sambil mengusap bibir Asmi dengan tisu di sakunya. "Bisa kok berhenti?" Asmi memandangnya lekat. Dalam sepersekian detik ditangkupnya wajah istrinya yang penuh air mata. Dilumatnya dalam-dalam bibir yang sedari tadi mengacuhkannya. Disesapnya dalam-dalam lingual yang sedari tadi mencercanya. Kini ia bisa membalaskan dendam pada bibir yang sedari tadi membuatnya gemas. Zahra kehabisan oksigen sampai tak berani berucap. Sejenak Asmi melepaskan tautannya, dan tak perlu waktu lama untuk menautkannya kembali. Ciuman penuh emosional itu pun berlangsung lama. Bertukar selaiva maupun peluh tentu tak cukup bagi insan yang diluapkan emosi. Tentu ada ungkapan yang mengatakan, tak ada percintaan yang lebih panas selain percintaan yang diawali dengan pertengkaran. Iya, rasanya ungkapan itu mewakili keduanya. Entah bagaimana keduanya sudah polos dan bertukar emosi lewat peluh yang tertaut, lewat cumbu yang kian tak mau reda, meninggalkan cap kepemilikan di antara keduanya. Gerakan kasar dan teriakan tak tertahan mewarnai kamar itu. Warna merah membiru terekam jelas di tubuh keduanya. Hingga lengkingan emosional menuju puncak hormonal kedua manusia itu terjadi. Ditutup dengan Zahra yang menangis meraung setelah mendapatkan pelepasan emosinya. "Sayang, kenapa menangis? Sakit lagi? Masih perih?" Asmi meraba sekitar ranjangnya. Sudah tidak ada bercak merah di sana, membuatnya makin bingung. Tak ada sahutan kecuali raungan tangis. "Sayang, maaf." Asmi memeluk tubuh polos istrinya, mengecupinya dengan penuh kekhawatiran. "Apa yang sakit? Bilang sayang. Mas ambilkan obat ya." Suara Asmi kian khawatir. Zahra menggeleng pelan dengan rambut yang berantakan berurai menutupi pipinya. "Mas Asmi jahat." Barulah Asmi menyadari bahwa bukan fisik istrinya yang sedang sakit, namun hatinya. "Oke, Mas cerita. Tapi kamu yang tenang." Asmi menyandarkan kepala istrinya di ranjang, menukar bantalnya dengan lengan miliknya. Memaksa istrinya terdekap erat di dada polosnya itu. "Mas dan dia tidak ada apa-apa. Mas dulu hampir menikah dengannya.
Sampai seminggu menjelang pernikahan dia melangsungkan pernikahan dengan anak menteri. Suara Asmi tertahan. Saat itu Mas depresi berat, hampir mati rasanya. Umik dan Abah ikhtiar dari dokter ke kiai sepuh. Semua ditempuh karena saking depresinya Mas. Saat itulah kamu muncul di mimpi Mas bersama almarhum Mbah Putri. Suara Asmi parau. Setelah melihat kamu dalam mimpi, Mas menjadi yakin kalau kamu tujuan Mas. Di situ Mas bangkit pelan-pelan, menjalankan banyak usaha, sehingga Mas di titik ini. Asmi mencium kening Zahra mesra. Terus kenapa Mbak Sarah datang lagi? Kenapa dia minta Mas nikahi? Tolong jangan bawa namanya lagi Zahra. Suara tegas Asmi mengagetkan Zahra yang kini bangkit dari tidurnya. Oke, kamu boleh percaya boleh enggak. Dia bahkan belum resmi bercerai dari suaminya. Zahra menatap tak percaya. Dia sengaja kembali ke sini karena proses cerai dengan suaminya. Dia ketahuan berselingkuh dengan asisten pribadi suaminya. Hah, ya. Sekarang dia bingung menutupi masalahnya. Berharap segera menemukan pria yang mau menikahinya. Karena tidak mungkin ia menikahi seorang asisten pribadi. Ayahnya seorang ketua DPR. Bisa habis kepercayaan masyarakat kalau dia menjadi janda. Apalagi dengan kasus perselingkuhan. Dia menikahi Mas karena kami ada riwayat bertunangan. Jadi dia pikir mudah untuk kembali. Terlebih, dia ingin memanfaatkan suara pondok untuk jabatan ayahnya. Serius Mas, tapi kan Mas sudah menikah, yaitu. Makanya dia nekat menemuimu. Dia memang sudah hilang akal. Setidaknya kalau dia jadi istri kedua, dia tidak menyandang status janda, atau dia akan diam-diam menggulingkan istri pertama. Suara Asmi memberat. Astagfirullah, politik memang sekejam itu Zahra. Itu kenapa Mas melarangmu ikut dengan Umik kemarin? Kenapa nggak bilang? Apa kamu akan percaya kalau Mas bilang di situ ada Sarah dan Sarah senekat ini? Zahra terdiam. Kamu pasti akan keke ikut Umik. Nanti dikira Mas bohong dan suka mengekang. Kalau sudah kejadian begini, baru percayakan. Asmi menatap mata Zahra yang membeku. Maaf Mas, Zahra hanya kasihan sama Umik. Iya. Mas tahu niatan kamu. Makanya Mas gak punya hati melarang kamu ikut Umik. Umik sendiri pasti juga gak enak sama sahabatnya kalau sampai gak datang. Zahra menunduk, menyisakan isakan kecil. Sekarang ini kenapa Mas luka-luka begini? Gak penting lah. Kok gak penting? Kamu beneran mau tahu? Iyalah, Mas. Siapa yang tega suaminya luka-luka begini? Zahra meraba pipi Asmi yang membiru. Mahen. Hah? Mahen, ngapain lagi dia Mas? Ngajakin tarung? Asmi singkat menjawab. Terus kamu ikutin, terus apa aku harus diam saja kalau istriku mau diambil? Hah? Nggak mungkin lah Mas. Aku cintanya sama kamu. Asmi menoleh. Coba ulangi. Hah? Apa? Coba ulangi. Zahra gelagapan. Aku cintanya sama kamu. Tak perlu waktu lama bibir itu kembali dibungkam. Tepatnya saling membungkam. Aku sayang kamu. Bersama